Halo, nama saya Fira Amelia. Saya ingin menjelaskan tentang menu utama. Jadi, kita membuat background ini menggunakan illustration, terus ke pictures, lalu membuat shapes-nya ini ke shapes, lalu pilih yang ini, kita seperti ini, lalu bisa diubah. Pakai efek reflection. Lalu yang nomor 2, kita klik kanan, edit text, kita tulis, lalu klik kanan lagi, menu link, place in dokumen, kita klik data barang. Oke. Kasih. Perkenalkan, nama saya Revaldo Herianto, ingin menjelaskan tentang data barang. Pertama-tama kita membuat kolom di 4B ini. Caranya kita klik, habis itu kita drag sampai sini. Kemudian kita klik borders, lalu pencet all borders. Lalu di kolom pertama kita isi dengan nomor, kedua kode barang, ketiga nama barang, keempat harga beli, kelima harga jual, keenam nama supplier. Untuk yang ini kita tulis manual dari 1 hingga seterusnya. Di kode barang juga sama, kita tulis 1 hingga seterusnya. Lalu kita klik kanan, format cell. Lalu ini kita ganti menjadi custom. Tipenya kita tulis kutip, KK kutip, strip 00 pagar. Lalu pencet OK. Lalu di drag. Habis itu di nama barang kita tulis dengan manual. Dan harga beli kita tulis manual. Dan cara untuk munculkan tanda rupiahnya ini dengan cara yang ini kita ganti jadi curly. Yang harga jual sama, caranya itu juga mengikuti harga beli. Untuk yang isi nama supplier ini kita tulis secara manual. Saya Putri Adelia Bay. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persediaan barang yang ada. Sebelumnya kita buat dulu tabelnya. Caranya yaitu kita blok dulu tabel yang akan kita butuhkan. Lalu kita pergi ke border. Dan kita pilih all border. Di kolom pertama kita tulis nomor. Lalu di kolom kedua kita tulis kode barang. 3 nama barang, ke-4 harga beli, ke-5 harga jual, ke-6 stok awal, 7 barang terjual, ke-8 stok akhir. Untuk di nomor, kita tulis secara manual, 1, 2, 3, lalu kita klik yang ada di pojok kanan, dan kita drag ke bawah. Untuk kode barang, kita tulis manual, 1, 2, 3, dan seterusnya. Caranya sama seperti penulisan nomor, lalu kita klik bagian kanan. Lalu kita pilih format cell di sini, dan kita pilih bagian kategorinya itu bagian custom. Dan untuk tipenya ini kita tulis dalam tanda kutip ada KK, strip 00 pagar, lalu tinggal klik OK. Dan di drag ke bawah untuk menyamakan rumusnya. Untuk nama barang di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP dikarenakan data barang yang ada di worksheet data barang ini datanya itu secara vertikal sehingga menggunakan rumus VLOOKUP. Rumusnya itu sama dengan, lalu kita tulis VLOOKUP menggunakan huruf kapital, buka kurung C7, karena semua dimulai dari sini ya, C7,
Lalu kita pergi ke bagian data barang. Dan kita blok dari C4 sampai G34. Seperti ini. Lalu kita kunci menggunakan F4, titik koma 2. Kita pilih 2 karena dalam data barang, yang tadi udah kita blok ya, itu nama barang ada di kolom kedua. Karena kita ngebloknya dari kode barang, jadi kode barang itu kolom pertama, dan nama barang itu kolom kedua. Jadi kita di sini tulis 2, titik koma 0, lalu tutup kurung, enter. Setelah itu, kita tinggal klik yang ada di bagian pojok kanan ini, lalu kita drag ke bawah. Selanjutnya untuk harga beli, kita menggunakan rumus yang sama. Hanya bedanya di sini kita di bagian terakhir, kita ganti menjadi 3. Karena data harga beli yang ada di worksheet data barang itu ada di kolom ketiga. Jadi kolom pertama kode barang, kolom kedua nama barang, dan kolom ketiga itu harga beli. Jadi kita menggunakan 3 ya. Untuk harga jual juga sama, diganti tempat karena data harga jual itu ada di kolom keempat. Di sini stok awal kita tulis secara manual. Barang terjual juga kita tulis secara manual. Untuk stok akhir kita pakai rumus sama dengan G7 dikurang H7, yaitu pengurangan antara stok awal dikurang dari barang yang terjual. Jadi stok awal dikurang barang terjual. Saya akan menjelaskan tentang penjualan dari tanggal itu tinggal ditulis 01/01/2020, lalu klik kanan, format cell, ke date, dan kita tinggal pilih sesuai apa yang kita mau, lalu oke. Lalu kode barangnya kita klik kanan, kita tulis dulu 123, kita klik kanan, kita format cell, ke custom, kita tulis tanda kutip, kakak tanda kutip strip 00 pagar, lalu klik OK. Lalu yang nama barangnya sama dengan VLOOKUP, lalu C5, kenapa C5? Karena dari data barang diambil dari C5. Lalu data barang di blok dari C4 sampai G34. Terus dikunci F4. Terus titik koma 2. Kenapa titik koma 2? Karena kolomnya itu berada di yang kedua setelah kode barang. Di unit kita pakai manual. Terima kasih. Nama saya Muhammad Hadiansa. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai penjualan. Bisa kita lihat di sini terdapat harga beli. Rumus dari harga beli itu yaitu sama dengan VLOOKUP dan muka kurung C5 titik koma. Nanti kita di sini buka data barang. Dari data barang ini kita blok semuanya, habis itu kita di blok, habis itu dikunci dengan F4. Kenapa di sini bisa hasilnya titik koma 3? Karena dari data barangnya ini di bagian nomor 3. Berikutnya harga jual. Sama saja seperti harga beli rumusnya, cuma bedanya di angka terakhir yaitu titik koma 4. Dan rumusnya juga sama. Bentar ya. Karena dia berada di nomor 4. Oke, kalau untuk jumlah harga, dia ini hasil dari unit dikali harga jual, dan rumusnya itu adalah sama dengan G5 bintang. Lalu di sini untuk diskon itu tulisnya dengan manual, supaya menjadi persenan kita pencet bagian ini. Ya, sekian. Perkenalkan, nama saya Katerina Gabriela Telahatu dengan NIM 442107882. Saya akan
mempresentasikan atau menjelaskan bagian penjualan HPP hingga dengan profit. HPP hingga dengan profit. Nah, lalu untuk HPP dan ongkir sendiri, kita tidak perlu menggunakan rumus, kita tulis secara manual saja, sesuai perkiraan kita. Lalu untuk total potongan hingga profit, kita menggunakan rumus. Untuk HPP, misal primer 3.000. Kita nggak bisa nih drag ke bawah kalau misalnya semua masih kosong. Karena kita menulisnya secara manual. Jadi kalau misalnya kita drag ke bawah seperti ini, maka hasilnya akan sama antara primer, foundation, dan concealer. Lalu, misal kita tulis di sini 3.000. Nah, gimana sih cara bisa kita mengubah dengan menggunakan RP? Gampang banget nih. Caranya tinggal kita ke format. Nah, di sini kan bagian file nih ada bagian kayak tulisannya currency. Kita ubah aja nih menjadi format accounting. Kan nanti hasilnya akan 3.000. Nah, gimana sih kalau misalnya antara 1 dan 2 nih, dan yang lainnya masih belum memakaikan RP? Caranya gampang banget. Kita bikin ya. Kita tulis di sini 3.000. Lalu kita ditulis di sini 2.500. Kita jadiin jumlah dulu. Ini 3.000. Nah, kan masih belum nih. Masih ada yang belum menggunakan RP. Gimana sih caranya? Sama, kita tinggal ngeblok antara HPP yang awal sama bagian primer, atau kita bisa bilang sebagai blok L baris 5, kita blok sampai bawah. Misal yang belum tuh yang ke RP tuh sampai ke baris ke-9. Caranya gampang, tinggal kita pencet tadi tadi. Kalau kita ubah menjadi accounting, maka dengan secara otomatis dia akan menjadi RP. Lalu, sama seperti dengan HPP, di ongkir ini atau ongkir ini, kita menulis secara manual. Caranya juga sama. Kita cara mengubah
misalnya belum keubah juga nih. Kita tinggal pakai serensensi ini. Lalu kita ubah menjadi bagian accounting. Nah, untuk rumus total potongan sampai dengan profit, kita menggunakan rumus tambah, kali, dan kurang. Kita akan bahas dengan total potongan terlebih dahulu. Untuk total potongan sendiri, kita menggunakan sama dengan rumus jumlah harga dikali dengan diskon. Ya, coba kita sama. Jumlah harga 1. Kita pakai sama dengan, jangan lupa pakai sama dengan, karena kalau nggak pakai sama dengan, itu tidak terhitung sebagai rumus. Jadi sama dengan jumlah harga dikali dengan diskon. Dan mendapatkan hasil 6.012.000. Benar nggak sih? Coba ya kita lihat sebelum menambahkan. Benar kan? Harganya 6.200.000. Lalu, misal yang bawah-bawah nih belum ke drop. Kayak masih kosong itu. Gimana sih caranya kita nggak perlu lagi nulis menggunakan rumus? Kita bisa langsung drop ke bawah. Kenapa? Karena kita menggunakan rumus pada di awalnya. Jadi akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Nah, dengan cara drop itu tadi nggak sampai ada tanda plus seperti ini. Kalau kita drop ke bawah, akan menghasilkan hasil. Jadi kita nggak perlu tulis satu-satu pakai rumus. Lalu nih, untuk total potongan harga sendiri, kita menggunakan rumus sama dengan jumlah harga dikurang dengan total potongan ditambah dengan HPP dan ditambah dengan ongkir. Jadi sama dengan jumlah harga dikurang dengan total potongan, lalu kita tambah dengan HPP, lalu kita tambah lagi dengan ongkir. Lalu kita enter deh. Maka hasilnya akan 11.633.000. Sama dengan cara total potongan, kalau misalnya ada kayak barisan yang belum, atau barisannya atau yang kayak misalnya dari foundation sampai akhir nih belum ada, kita tinggal drag ke bawah dan hasilnya pasti tentu berbeda karena kita sudah menggunakan rumus. Lalu untuk profit sendiri kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung unit dikali dengan harga jual tutup kurung dikurang dengan unit buka kurung lagi unit dikali dengan harga beli. Jadi seperti ini. Sama dengan buka kurung
unit, lalu kita kali dengan harga jual, kita tutup kurung, lalu kita pakai tanda kurang, kita buka kurung lagi, lagi di unit, lalu kita pakai sekalian lagi, dikali dengan harga beli, tutup kurung, lalu enter. Kita akan mendapatkan hasil 2.600.000. Benar nggak sih caranya? Kita lihat lagi ya. Dan hasilnya benar ya, 6.600.000. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Gadis Purnamasti, saya akan menjelaskan tentang rekapitulasi penjualan. Nah, pertama kita bikin kolomnya dulu, yaitu klik A di nomor 5, terus kita blok sampai G36. Terus nanti kalau sudah diblok semuanya, kita ke border, pilih all border. Kalau sudah, nanti kita tinggal, kita ngumpulin aja. Terus di kolom pertama yang A yaitu ada nomor, di B tanggal, kolom C bulan, kolom D kode barang, kolom E nama barang, kolom F profit, dan kolom G profit setiap bulan. Nah, di sini ditulis nomornya 1 sampai seterusnya itu secara manual. Terus di tanggal kita tulis dulu 01/01/2020, terus nanti diganti date di sini. Terus kita drag sampai tanggal terakhir penjualan di tanggal 13 Januari 2020. Begitupun seterusnya sampai bulan Februari sampai Maret. Oke, ini bulannya. Nanti di merge and center. Terus nanti kita di kode barang. Kode barang kita tulis manual dulu, pertamanya tulis 1 sampai 3 ke bawah, terus nanti kita klik kanan, terus ke format cell. Kita ke custom, klik custom, di type-nya tulis tanda kutip, kakak, tanda kutip, strip 00, pagar, terus oke. Baru kita drag sampai bawah. Lanjut ke nama barang, yaitu kita pakai rumus. Rumusnya itu sama dengan VLOOKUP, buka kurung D7, titik koma, terus kita ke penjualan. Penjualan itu ke nama barang. Nama barang di sini, terus nanti kita drag. Terus kita kunci F4, ini dari kita dari kode barang F4, dikunci F4, terus dikasih titik koma, 2.0, tutup kurung, enter. Terus selanjutnya ke profit. Pakai rumus yang sama. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung D7, titik koma, kita ke penjualan. Profit, ini profit di bulan Februari. Januari, Februari, Maret. Drag. Dikunci F4, titik koma, 12.0, tutup kurung. Enter. Lanjut ke profit setiap bulan. Di sini pakai rumus sum. Rumusnya yaitu sama dengan sum, buka kurung, F7. Ini dari sini, F7, kolom F7, di drag sampai di kolom F13. Terus enter, F19. Sudah, sini ini setiap profit setiap bulan di bulan Januari, Februari, dan Maret.
Nah, kalau kita mau ke menu utama, kita tinggal klik aja yang di atas menu utama. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Rensa Putra. Saya di sini mengerjakan bagian dashboard. Pertama-tama kita drag A1 sampai A1 dan A4 sampai T1 dan T4. Lalu drag dari A5 sampai T5. Lalu ketiga drag dari A6 sampai A6 dan A7, drag ke T6 dan T7, lalu pilih Merge and Center ke bagian Home, Project Merge and Center. Lalu klik kanan ke bagian Format Cells, pilih bagian Fill Effect. Color pertama bagian warna hitam. Color kedua, pilih warna biru. Nah, dan ketiga pilih varian yang ketiga ini. Lalu tekan OK. Lalu OK. Lalu kita contoh membuat row tables ini melalui contohnya kita di bagian Q, lalu tekan insert, lalu ke pivot table, kita ke rekapitulasi, lalu drag dari B6 sampai G36, lalu tekan OK. Nah, di sini profit setiap bulan sama bulan. Silang kita ke bagian insert, lalu recommended chart, lalu pencet yang ini, cluster column. Nah, muncul kolom seperti ini. Geser dulu. Geser dulu. Geser. Ini dashboard pertama. Lalu membuat dashboard kedua, sama seperti dashboard pertama, kita pencet, misalkan di sini, lalu ke bagian insert, pivot table, ke bagian penjualan. Drag dari D1 sampai P34, lalu tekan OK. Di sini kita mencet pilih nama barang, tanggal, maaf salah, HPP, dan profit. Ke bagian insert lagi, recommended charts, lalu pencet ini, pencet yang ini, cluster column, lalu tekan OK. Muncul seperti ini. Ini kita silang. Baru di sini.
Kita perbesar. Perbesar. Nah, di bulan Januari total sum of profit setiap bulan adalah bulan Januari sekitar 28.000, bulan Februari sekitar 18.000, bulan Maret sekitar 30.000. Baik, terus dashboard kedua ini kita dari bulan Januari, Februari, Maret sebagai contoh. Lalu tekan OK. Lalu tekan OK. Sebentar. Nama barang misalkan BB cream, blush on, bronzer, CC cream, dan compact powder. Nah, sum of HPP-nya adalah sekitar 10.000 dan profitnya adalah sekitar 150.000. Nah, itu untuk bulan Januari BB cream. Januari blush on, sum of HPP-nya adalah 10.000. Sum of profit-nya sekitar 20.000. Januari bronzer adalah sum of HPP 10.000 juga. Lalu sum of profit-nya kurang lebih 130.000. 130.000. Nah, untuk Januari CC cream sum of HPP-nya adalah 10.000 juga. Untuk sum of profit-nya ada 115.000. Januari compact powder sum of HPP-nya ada 10.000 juga. Lalu untuk sum of profit-nya ada 330.000. Ke bulan Februari. Oh, ada ternyata. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.